Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Ilham dengan NIM 19921411025, kelas C Prodi Akuntansi S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita masuk ke pembahasan materinya. Jadi, perkembangan standar audit di Indonesia dimulai pada tahun 1972, di mana Ikatan Akuntan Indonesia berhasil menerbitkan norma pemeriksaan akuntan yang disahkan di dalam Kongres ketiga Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian pada tanggal 19 April 1986, norma pemeriksaan akuntan telah diteliti dan disempurnakan oleh tim pengesahan, serta disahkan oleh pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia sebagai norma pemeriksaan yang berlaku efektif selambat-lambatnya untuk penugasan pemeriksaan atas laporan keuangan yang diterima setelah tanggal 31 Desember 1986. Selanjutnya pada tahun 1992, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan norma pemeriksaan akuntan edisi revisi yang memasukkan suplemen nomor 1 sampai dengan nomor 12 dan interpretasi nomor 1 sampai dengan nomor 2. Indonesia merubah nama Komite Norma Pemeriksaan Akuntan menjadi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Selama tahun 1999, Dewan melakukan perubahan atas standar profesional akuntan publik per 1 Agustus 1994 dan menerbitkannya dalam buku yang diberi judul Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 ini terdiri dari 5 standar, yaitu 1. Pernyataan standar auditing yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar auditing. 2. Pernyataan standar atestasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar atestasi. 3. Pernyataan standar jasa akuntansi dan review yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa akuntansi dan review. 4. Pernyataan standar jasa konsultasi yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar jasa konsultasi. Yang kelima, pernyataan standar pengendalian mutu yang dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar pengendalian mutu. Sebelum terbentuknya Institut Akuntan Publik Indonesia yang kini menjadi naungan bagi seluruh profesi akuntan publik di Indonesia, standar auditing pada awalnya ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik. Kemudian Ikatan Akuntan Publik Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota asosiasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 4 Juni 2007, serta diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan publik yang berwenang melaksanakan ujian sertifikasi akuntan publik, penyusunan dan penerbitan standar profesional dan etika akuntan publik, serta menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi seluruh akuntan publik di Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 01 2008 pada tanggal 5 Februari 2008. Selanjutnya, standar auditing berupa Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP disusun dan diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. SPAP ini merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis dan aturan etika. Adapun pernyataan standar teknis yang dikodifikasi dalam SPAP ini terdiri dari 1. Pernyataan standar auditing, 2. Pernyataan standar atestasi, 3. Pernyataan jasa akuntansi dan review, 4. Pernyataan jasa konsultasi, dan yang kelima pernyataan standar pengendalian mutu. Sedangkan aturan etika yang dicantumkan dalam SPAP adalah aturan etika Kompartemen Akuntan Publik yang dinyatakan berlaku oleh Kompartemen Akuntan Publik sejak bulan Mei tahun 2000. Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang berlaku di Indonesia selama ini mengacu pada standar auditing dari Amerika, bukan standar auditing internasional. SPAP ini membagi standar auditing menjadi 3 bagian utama, yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Adapun standar umum meliputi pertama, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, yang kedua, independensi
dalam sikap mental, dan yang ketiga kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemudian pada standar pekerjaan lapangan mencakup pertama perencanaan dan supervisi audit, yang kedua pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern, dan yang ketiga bukti audit yang cukup dan kompeten. Selanjutnya, pada standar pelaporan meliputi yang pertama pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Yang kedua, pernyataan mengenai ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, pernyataan pendapat auditor atas laporan keuangan secara keseluruhan. Demikianlah presentasi saya mengenai sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.